Kalau ada satu cerita redemption yang gue suka di badminton, itu cerita redemptionnya Gregoria Mariska Tunjung atau biasa disapa Georgie. Bayangin aja guys, di usia lu yang masih muda, di bawah 20 tahun, lu udah menjadi andalan utama negara lu di sektor yang sudah lama tidak mencicipi kesuksesan, yaitu tunggal putri. Emang sih Georgie merupakan juara dunia junior dan memiliki talenta yang luar biasa. Tapi di usianya yang masih sangat muda, mentalnya belum terbentuk dan belum siap menghadapi pemain-pemain bintang saat itu yang juga lagi di peak-peaknya. Udah gitu nggak membantu juga ketika dia harus selalu bertemu mereka di ronde 32 atau ronde 16 di turnamen besar karena bukan merupakan unggulan. Alhasil dari 2018 sampai 2022, 4 tahun yang harusnya menjadi tahun dia semakin matang, justru malah stuck dianya. Dan udah dikritik habis-habisan oleh media, fans, dan mungkin aja pemain muda atau junior akan menggusuri dari posisi tunggal putri nomor 1 Indonesia itu dan bisa aja degradasi dari PBSI. Georgie pun sampai bikin sebuah paragraf di Twitter mengenai karirnya pada saat itu, mana dia tahu selama 4 tahun nggak ada yang bisa dibanggakan dari karirnya dan mengatakan dia merasa kecil. Dan sudah rela menerima kritikan atau caci makian walaupun tetap berharap yang setia mampu terus mendukungnya. Dan jika dia stop jadi atlet, maka dia berharap jalan berikutnya lebih baik. Tapi siapa sangka setelah dia membuat paragraf yang panjang itu, karirnya berubah 180 derajat. Dia mulai sering mengalahkan pemain top yang selalu menjadi hambatannya, menjadi juara BWF World Tour di 2023 untuk pertama kalinya di Spain Masters, lalu disusul beberapa bulan kemudian di Japan Masters, naik ke top 8 ranking, dan tentunya siapa bisa lupakan di mana dia menyelamatkan muka Indonesia dengan meraih medali perunggu di Olympic Games Paris 2024. Memang saat ini karirnya kembali menurun karena cederanya, tapi di saat kita butuh harapan di tunggal putri, Georgie menyajikan itu ke kita di masa prime-nya. Mainnya indah, menghibur, dan cerita kebangkitannya layak untuk dijadikan inspirasi oleh pemain muda yang pernah merasakan titik terendah kayak dia waktu itu. Walaupun dia raih medali Olimpik, gue sih nggak kaget. Gue tuh kagetnya pas tahu ternyata dia punya kembaran. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa follow dan subscribe YouTube Lontong Media untuk konten badminton lainnya di The Shuttlers.